Selamat datang di video hari ini. Jika Anda menonton pada malam hari, pastikan pintu kamar sudah terkunci dan lampu cukup terang, karena cerita ini bukan untuk mereka yang penakut. Orang-orang bilang bahwa di Indonesia ada hutan-hutan yang mutlak tidak akan dimasuki oleh penduduk setempat setelah matahari terbenam. Bukan karena tahayul, tapi karena mereka tahu betul di dalam kegelapan itu ada sesuatu yang sedang merayap, sedang memperhatikan, dan sedang menunggu. Dan cerita yang akan Anda dengar ini adalah pengakuan dari seorang penyintas. Kisah ini diceritakan kembali oleh seorang pria bernama Rendra yang tinggal di Purwokerto, Indonesia. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah ingin membahasnya lagi. Namun karena Ardian, sahabat baiknya, telah menghilang secara misterius, ia terpaksa bercerita sebagai cara untuk memperingatkan siapapun yang berniat menginjakkan kaki ke hutan Kaliwangi. Rendra bukanlah tipe orang yang percaya tahayul. Namun apa yang ia saksikan dalam ekspedisi tahun itu membuatnya percaya bahwa ada hal-hal di dalam hutan rimba yang tidak seharusnya dipanggil namanya. Penduduk asli menyebutnya dengan nama yang samar, yang panjang. Namun Rendra mengatakan bahwa nama itu masih terlalu ringan dibandingkan dengan makhluk yang mereka temui. Perjalanan dimulai pada suatu pagi di bulan Desember, saat Ardian dan tim survei dikirim ke hutan Kaliwangi untuk pengukuran tanah. Ardian adalah orang yang pendiam, lembut, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu memiliki penjelasan ilmiah. Ia pernah menertawakan cerita hantu yang dikisahkan penduduk desa, menganggapnya hanya cara mereka menakut-nakuti satu sama lain agar orang asing menjauh dari hutan. Namun segera setelah mengincapkan kaki di hutan, Ardian merasa ada yang tidak beres. Udara di Kaliwangi terasa pekat, lembab, dan sangat sunyi, hingga suara daun jatuh pun terdengar jelas. Rendra ingat betul, saat pemandu mereka, Pak Surya, berhenti di depan sebuah pohon besar, menundukkan kepala sejenak, seolah menyapa seseorang yang tak kasat mata. Ardian tertawa dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Pak Surya hanya menjawab, "Di sini bukan hanya ada kita." Kalimat itu membuat seluruh tim terdiam. Malam pertama, mereka mendirikan tenda di dekat sungai kering. Saat semua orang sedang makan malam, Ardian mendengar suara sesuatu yang terseret di atas tanah. Awalnya ia mengira itu ular, namun suaranya lebih panjang dan berat, seolah tubuh raksasa sedang melata di atas lapisan daun busuk. Ia bertanya kepada Pak Surya, namun pria itu hanya berpesan, "Jangan menoleh ke arah suara itu. Di sini ada sesuatu yang tidak suka dilihat." Ardian tertawa lagi, namun tawanya seketika hilang saat suara seretan itu berhenti tepat di belakang punggungnya. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak menemukan apapun selain kegelapan yang pekat. Rendra mengatakan bahwa malam itu, ia melihat Ardian duduk lebih dekat ke api unggun dari biasanya. Matanya menatap tajam ke arah hutan yang hitam pekat. Saat semua orang tertidur, Ardian terbangun oleh suara geremesik tepat di samping telinganya. Ia membuka mata, melihat melalui celah tenda, dan melihat sebuah lengan yang sangat panjang sedang menjulur masuk, meraba-raba seolah mencari sesuatu. Lengan itu tidak menyerupai tangan manusia. Kulitnya pucat keabu-abuan, tipis seperti kertas, dengan urat biru yang menonjol seperti jaring laba-laba. Jari-jarinya 2 kali lebih panjang dari manusia normal, bergetar pelan seolah sedang membawi sesuatu. Ardian menahan nafas, berusaha tidak bergerak. Lengan itu meraba sejenak, lalu ditarik keluar. Namun segera setelah itu, ia mendengar suara melata di sekeliling tenda, seolah tubuh bermeter-meter sedang merayap memutari perkemahan. Ardian ingin berteriak, namun tenggorokannya kaku seolah tercekik. Keesokan harinya, Ardian menceritakan kejadian itu kepada Rendra. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Pak Surya menyela, "Apakah kau melihat wajahnya?" Ardian menggeleng. Pak Surya menahan nafas, seolah lega, karena setidaknya Ardian belum melihat hal yang terburuk. Ia mengatakan bahwa yang panjang hanya muncul ketika ia mencium bau organ dalam manusia yang masih hidup. Ia tidak memakan daging, tidak memakan tulang, hanya memakan bagian dalam.
Rendra menggidik mendengarnya. Namun Ardian tetap berusaha bersikap tenang meskipun wajahnya pucat pasi. Sampai malam tiba, saat seluruh tim sedang makan, mereka mendengar suara dengusan seolah seseorang sedang membawi aroma makanan dari balik tenda. Pak Surya segera memadamkan api dan memberi isyarat untuk diam. Ia berbisik, jika ia mencium bau manusia hidup, ia akan mendekat. Ardian merasa punggungnya dingin. Ia tidak percaya hantu, namun tatapan Pak Surya bukanlah tatapan orang yang sedang bercanda. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Suara melata, suara garukan, dan desahan nafas seperti angin yang menderu terus terdengar di sekitar kamp. Rendra mengatakan bahwa ia melihat bayangan sesuatu yang tingginya tidak wajar melintas di antara batang pohon. Begitu tinggi hingga kepalanya hampir menyentuh tajuk pohon. Pagi harinya, Pak Surya mengumpulkan seluruh tim. Ia berkata, "Yang Panjang telah mengendus salah satu dari kalian. Ia tidak akan melepaskannya." Ardian bertanya, bagaimana cara tahu siapa yang ia ikuti? Pak Surya menatapnya tajam. Tatapannya terasa berat. Ia mengikuti orang yang telah ia sentuh. Ardian pucat. Ia ingat betul, lengan itu telah menyentuh pergelangan kakinya semalam. Rendra bercerita bahwa sejak saat itu, Ardian menjadi pendiam yang tidak biasa. Ia tidak lagi tertawa, tidak lagi berbicara, hanya menatap ke ruang hampa seolah sedang mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Malam ketiga, keadaan mulai memburuk. Ardian mengatakan bahwa ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari dalam hutan. Suara itu panjang dan terdistorsi, seolah-olah seseorang sedang tercekik. Ardian. Rendra mendengar suara itu, namun ia tahu betul itu bukan suara manusia. Suara itu terlalu panjang, terlalu dingin, dan terlalu hampa. Ardian berdiri, hendak melangkah keluar tenda, namun Rendra menahannya dengan kuat. Ardian berbisik. Ia menyuruh aku mengikutinya. Ia bilang ia lapar. Rendra hampir menangis karena takut. Ia tahu Ardian sudah tidak sadar lagi. Malam itu, saat semua orang bertahan di dalam tenda, suara melata kembali muncul. Kali ini ia tidak lagi memutar di sekitar perkemahan. Ia berhenti tepat di depan tenda Ardian. Kemudian sebuah suara kecil terdengar, seperti angin yang mendesis melalui celah pintu. "Aku sudah menemukanmu." Rendra mengatakan ia belum pernah melihat Ardian gemetar seperti itu. Seluruh tubuhnya meringkuk, matanya melotot, bibirnya bergerak tanpa suara. Dan kemudian, sesuatu mulai terseret di sekeliling tenda, perlahan, dengan sengaja, seolah menikmati ketakutan mereka. Itulah saatnya di mana Rendra tahu bahwa Yang Panjang telah memilih Ardian, dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Rendra menceritakan bahwa malam itu adalah kali pertama ia merasakan kematian berdiri tepat di belakang punggungnya. Suara melata di sekitar tenda Ardian tidak seperti suara apapun yang pernah ia dengar. Suaranya tidak cepat, tidak terburu-buru, melainkan lambat, seolah-olah makhluk itu sengaja membiarkan mereka tahu bahwa ia ada di sana. Setiap kali suara itu berhenti, udara di dalam tenda seakan membeku. Ardian duduk meringkuk, kedua tangan menutupi telinga, mulutnya menggumam kata-kata yang tidak masuk akal. Rendra harus memegang bahunya dengan kuat agar ia tidak nekat lari keluar. Namun yang membuat Rendra paling takut bukanlah suara melata itu, melainkan suara desahan napas pendek tepat di balik kain tenda. Panjang, dingin, dan berat seperti nafas sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Saat fajar hampir tiba, suara itu menghilang. Tidak ada yang bisa tidur. Wajah semua orang pucat pasi dengan mata yang sembab. Pak Surya keluar dari tenda terlebih dahulu, melihat sekeliling sejenak lalu memanggil semua orang. Di atas tanah, tepat di depan tenda Ardian, terdapat bekas-bekas panjang seperti jejak seretan dari tubuh yang sangat besar. Namun yang membuat seluruh tim terpaku adalah jejak telapak tangan yang tercetak di tanah. Sebuah tangan yang panjangnya hampir menyamai lengan orang dewasa, dengan 5 jari yang melengkung kaku seperti dahan pohon mati. Begitu melihat jejak itu, Ardian langsung mundur, mulutnya bertebah-tebah. Dia mencariku." Pak Surya tidak menyangkal. Ia hanya berkata, "Jika dia sudah memilihmu, kita harus segera pergi dari sini." Namun keluar dari hutan Kaliwangi tidaklah mudah. Jalan yang mereka lalui saat masuk telah tertutup longsor sejak malam sebelumnya.
Batang-batang pohon besar tumbang melintang menutupi jalan, seolah-olah seseorang atau sesuatu sengaja menghalangi jalan mereka. Rendra merasa ada sepasang mata yang mengawasi dari dalam hutan, tetapi setiap kali ia menoleh, ia hanya menemukan kegelapan yang pekat. Siang harinya, Ardian mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia mengatakan mendengar suara panggilan namanya dari balik semak-semak. Suara itu tidak menyerupai suara manusia, melainkan seperti desiran angin yang melewati celah batu, panjang dan terdistorsi. Ardian. Rendra mendengar suara itu, tetapi ia tahu betul itu bukan suara manusia. Ardian berdiri dengan mata kosong, melangkah menuju hutan. Rendra dan Pak Surya harus memegangnya dengan kuat. Ardian meronta dan berteriak. Dia lapar, dia menyuruhku mengikutinya, dia sedang menungguku. Seluruh tim mulai panik. Salah satu anggota tim, Raffi, berkata dengan gemetar bahwa ia pernah mendengar penduduk desa bercerita. Yang panjang tidak hanya memakan organ dalam, ia paling suka organ dalam dari orang yang telah disentuhnya. Ia akan mengikuti orang itu sampai akhir, sejauh apapun mereka berlari. Dan saat ia lapar, ia akan melakukan segala cara untuk menyeret orang tersebut keluar dari persembunyiannya. Rendra menatap Ardian, melihat matanya memerah dan bibirnya membiru, seolah-olah sesuatu sedang perlahan-lahan menghisap kehidupan darinya. Menjelang sore, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita meskipun belum waktunya matahari terbenam. Angin berhenti bertiup, hutan menjadi begitu sunyi hingga detak jantung pun terdengar jelas. Pak Surya memerintahkan semua orang untuk membereskan barang dan berusaha mencari jalan lain keluar dari hutan. Namun saat mereka baru berjalan beberapa ratus meter, Ardian tiba-tiba berhenti. Ia menatap tajam ke arah area hutan yang gelap pekat, lalu berbisik, "Dia di sana." Rendra menoleh mengikuti arah yang ditunjuk Ardian. Awalnya ia tidak melihat apa-apa. Namun kemudian, di antara batang-batang pohon, sebuah bayangan yang tingginya tidak wajar perlahan muncul. Makhluk itu tidak melangkah, ia melatah. Tubuhnya begitu panjang hingga bagian kepalanya sudah keluar dari semak-semak, tetapi bagian badannya masih berada di dalam kegelapan. Kepalanya miring ke satu sisi, seolah-olah sedang memerhatikan mereka. Rendra tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi ia melihat matanya. Dua lubang hitam yang cekung dalam, tanpa bagian putih, tanpa tatapan manusia. Hanya dua kekosongan yang begitu dalam, hingga membuat siapapun ingin memalingkan wajah. Ardian mulai menangis. Ia melangkah mundur, tetapi kakinya begitu gemetar hingga ia tidak bisa berdiri tegak. Bayangan itu perlahan menjulurkan lengannya yang panjang, jari-jarinya yang melengkung kaku seperti dahan pohon mati. Pak Surya berteriak menyuruh semua orang lari, tetapi Ardian berdiri mematung. Rendra harus menariknya dengan paksa, tetapi Ardian terus menoleh ke belakang, mulutnya berdumam. Dia menyuruhku jangan lari. Dia bilang dia akan bisa menemukanku. Mereka berlari hingga hari benar-benar gelap. Tidak ada yang berani menyalakan api, tidak ada yang berani berbicara. Namun saat malam tiba, suara melata itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, seolah-olah makhluk itu sedang merayap tepat di belakang mereka. Ardian gemetar hebat, tangannya mencengkram erat baju Rendra. Rendra mendengar desahan nafas yang sudah dikenalnya, panjang dan dingin seperti nafas malaikat maut. Kemudian, suara pelan terdengar dalam kegelapan. "Aku datang." Itulah saat Rendra menyadari bahwa yang panjang tidak hanya sekedar mengejar Ardian. Makhluk itu sedang bermain-main dengan mereka, seperti binatang lapar yang dengan santai menikmati ketakutan mangsanya sebelum akhirnya mencabik-cabik mereka. Rendra mengatakan bahwa malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Tak seorang pun di kelompok mereka berani memejamkan mata. Mereka duduk berhimpitan dalam kegelapan, hanya mendengar hembusan nafas mereka sendiri yang terengah-engah dan detak jantung yang tak beraturan. Ardian duduk di tengah, tubuhnya gemetar hebat seperti orang yang terserang malaria, namun keringat dingin mengucur deras di sepanjang punggungnya. Setiap kali suara melata terdengar dari kejauhan, ia meringkuk semakin dalam, seolah-olah sesuatu sedang menyentuhnya. Rendra menggenggam erat tangan sahabatnya, namun tangan Ardian terasa dingin kaku, tak lagi memiliki kehangatan orang hidup. Sekitar tengah malam, suara melata itu tiba-tiba himau. Keheningan itu justru jauh lebih mengerikan daripada suara berisik sebelumnya. Itu seperti saat-saat sebelum badai menerjang, ketika segala hal terpaku hingga udara pun seakan berhenti bergerak. Rendra merasakan bulu kuduk berdiri di sekujur tubuhnya. Ia tahu makhluk itu masih di luar sana, hanya sedang menunggu atau sedang mengamati.
Ardian berbisik, "Dia sedang melihat kita." Suaranya begitu lirih hampir seperti hembusan nafas, namun semua orang mendengarnya dengan jelas. Tak ada yang berani menjawab. Lalu dari kegelapan terdengar suara tok, seperti seseorang yang mengetuk batang pohon dengan lembut. Sekali, 2 kali, 3 kali. Irama ketukan itu teratur, lambat, seperti sinyal untuk memanggil mangsa. Pak Surya segera menaruh jari di bibirnya, memberi isyarat untuk diam. Namun Ardian mulai menangis. Ia menutup telinga, menggelengkan kepala berulang-ulang, mulutnya meracau. "Dia memanggilku! Dia memanggilku!" Rendra memeluknya erat, namun tangan Ardian meronta-ronta seperti orang kesurupan. Matanya memerah darah, bola matanya bergetar seolah ingin melompat keluar dari kelopaknya. Ketukan itu berhenti, dan kemudian sebuah desahan nafas panjang terdengar tepat di belakang punggung mereka. Panjang, dalam, dan begitu dingin hingga Rendra merasa seolah-olah seseorang sedang meniup tengkuknya. Ia berbalik dengan cepat, namun tak menemukan apapun kecuali kegelapan. Namun ia tahu betul, makhluk itu berada sangat dekat. Begitu dekat hingga cukup dengan mengulurkan tangan, maka ia akan menyentuhnya. Ardian menjerit sebuah teriakan yang merobek sunyinya malam. Ia melesat keluar dari tenda sebelum siapapun sempat menahannya. Rendra dan Pak Surya mengejar, namun bayangan Ardian telah lenyap ke dalam hutan, seolah ditarik oleh seseorang. Rendra memanggil nama sahabatnya hingga suaranya serak. Suaranya bergema di tengah hutan, lalu hilang di telan kehampaan yang tak berujung. Tak ada jawaban, tak ada suara langkah kaki, hanya ada suara melata. Kali ini lebih cepat, lebih mendesak, seolah sesuatu sedang menyeret benda berat di atas daun kering. Rendra berlari ke arah sumber suara, namun Pak Surya menahannya. Ia berkata, "Jika kau lanjut, kau tak akan kembali." Rendra berteriak, "Tapi Ardian ada di sana." Pak Surya menggeleng, matanya memerah. Dia bukan lagi Ardian. Namun Rendra tidak mendengar. Ia menyentakkan tangannya dari Pak Surya dan menerjang ke dalam hutan. Kegelapan menelannya hanya dalam beberapa langkah. Udara di hutan begitu dingin hingga nafasnya berubah menjadi asap putih. Setiap langkah kaki yang ia ambil, suara melata terdengar semakin dekat. Rendra merasa seolah-olah ada seseorang yang merayap sejajar dengannya dalam kegelapan, hanya berjarak beberapa meter. Ia tak berani menoleh ke kiri maupun ke kanan. Ia hanya berlari, berlari hingga kakinya mati rasa dan paru-parunya seakan mau meledak. Lalu, ia melihat Ardian. Ia tergeletak di tengah sebuah area tanah lapang di bawah pohon tua yang besar. Tubuhnya meringkuk, tangan dan kakinya tertekuk aneh seolah-olah telah dipatahkan. Bajunya robek-robek memperlihatkan bagian perutnya yang menegang secara tidak wajar. Rendra melesat mendekat, berlutut di samping sahabatnya. "Ardian! Ardian!" Namun Ardian tidak menjawab. Matanya terbuka lebar menatap lurus ke arah tajuk pohon tanpa berkedip. Rendra mengguncangkan bahunya dengan keras. Dan kemudian, ia mendengar suara dari dalam perut Ardian, suara gemeretak, seperti sesuatu sedang bergerak-gerak di dalamnya. Rendra mundur dengan jantung berdegup kencang. Ardian tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, seperti orang yang baru saja ditarik dari bawah air. Ia menoleh menatap Rendra, namun tatapan itu bukan lagi milik Ardian. Matanya kosong, cekung, dan hitam seperti dua lubang tanpa dasar. Mulut Ardian terbuka, namun suara yang keluar bukan miliknya. Suaranya panjang, terdistorsi, dan dingin seperti desiran angin yang melewati celah batu. "Aku lapar." Tepat saat itu, dari belakang tubuh Ardian, sesosok bayangan raksasa melata keluar. Rendra tak bisa melihat seluruh tubuhnya dengan jelas, hanya bagian-bagian terpisah, sebuah lengan yang panjang kurus, leher yang melengkung seperti dahan mati, dan mata hitam yang cekung dalam. Makhluk itu membungkuk di atas Ardian, seolah-olah sedang melindungi mangsanya. Rendra terpaku. Ia tak bisa berteriak, tak bisa lari, tak bisa bernafas. Bayangan itu perlahan menolehkan kepalanya ke arah Rendra, dan dalam momen itu, Rendra tahu jika ia tidak lari sekarang, ia tak akan pernah meninggalkan hutan ini. Ia berbalik dan lari tunggang langgang, tak berani menoleh ke belakang. Suara melata terdengar di belakangnya, lebih cepat dan lebih kuat, seolah makhluk itu sedang mengejarnya. Rendra berlari hingga kakinya hilang rasa, hingga langit mulai terang dan cahaya matahari pertama menembus sela-sela pohon. Saat ia melesat keluar dari hutan, Pak Surya dan yang lainnya sudah menunggu. Mereka menariknya ke atas mobil dan meninggalkan Kaliwangi saat itu juga. Ardian tak pernah ditemukan, tak ada mayat,
Tak ada jejak, hanya tas ranselnya yang ditemukan di pinggir hutan dengan rit selincirnya yang sobek seperti dicakar oleh kuku casar. Rendra bercerita bahwa sejak hari itu, setiap kali malam tiba, ia masih mendengar suara melata dalam tidurnya. Ada malam-malam di mana ia mendengar seseorang memanggil namanya dari luar jendela, panjang, terdistorsi, dan dingin seperti nafas kematian. Ardian. Rendra tak tahu apakah itu suara sahabatnya atau suara dari sesuatu yang telah merenggut sahabatnya itu. Namun ia tahu satu hal, yang panjang tak pernah menyerah setelah ia memilih seseorang. Dan terkadang ia tidak hanya memilih satu orang.